Saudara-saudari terkasih, kita berjumpa kembali dalam pertemuan pendalaman iman masa Prapaskah. Prapaskah bagi kita merupakan masa di mana kita secara khusus merenungkan misteri penderitaan, terutama penderitaan Kristus. Maka salah satu unsur dalam pertobatan adalah pembaharuan diri kita selama masa Prapaskah melalui upaya memaknai aneka derita dalam terang iman. Pada pertemuan ini kita akan merenungkan kisah tentang ketidaktaatan berbuah derita. Pada masa pemerintahan Raja Zedekia yang memerintah tahun 598 sampai 586 sebelum Masehi, orang-orang Yehuda, yakni orang-orang Israel yang tinggal di wilayah Yehuda, menjadi taklukan Babel. Namun situasi itu tidak membuat mereka bertobat. Mereka terus berlaku tidak setia dengan menyembah berhala dewa-dewi bangsa lain. Setelah menyembah berhala, mereka datang ke bait Allah dan dengan demikian justru mencemarkan bait Allah. Tapi Allah tidak serta-merta menghukum mereka. Ia mengutus para nabi untuk mengingatkan mereka pada dosa dan kesalahan mereka. Namun firman Tuhan itu tidak mereka dengarkan. Akhirnya Allah memberikan peringatan keras kepada mereka. Seperti orang-orang Yehuda, kita juga sering tidak mau mendengar dan tidak mau mentaati firman Allah. Padahal segala yang difirmankan Allah kepada kita tentulah untuk kebaikan kita. Marilah kita berdoa agar pertemuan ini sungguh menumbuhkan dalam diri kita sikap tobat sejati yang kita ungkapkan antara lain dalam kesediaan untuk mentaati firman Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Berkatilah kami agar sungguh menjadi kesempatan bagi kami untuk mulai memperbarui hidup kami dengan senantiasa mendengarkan serta mentaati sabda-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan sebuah dokumen Tak dengarkan nasihat orang tua, gadis ini buta karena kecanduan main game. Seorang gadis yang kecanduan bermain game di gadgetnya harus kehilangan penglihatannya alias buta. Gadis berusia 21 tahun harus kehilangan penglihatannya akibat main game online tanpa henti. Yang berasal dari Dongguan, Tiongkok ini tidak mendengarkan nasihat orang tuanya untuk berhenti bermain game. Setelah makan pukul 7 malam, Wu mulai bermain tanpa henti sampai tiba-tiba mata kanannya tidak bisa melihat apa-apa. Ia pun akhirnya berhenti bermain dan beristirahat. Keesokan harinya, bukannya membaik, kondisi matanya masih tetap sama. Karena panik, orang tuanya langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter mendiagnosis dia mengalami penyumbatan arteri retina.
Mereka mengatakan bahwa penyakit ini biasanya terjadi pada pasien usia lanjut dan sangat jarang pada pasien semuda Wu. Tim medis mengatakan matanya sangat lelah oleh tekanan yang dia berikan saat dia bermain selama berjam-jam tanpa henti. Wu berkata bahwa begitu dia selesai bekerja, dia akan mulai bermain tanpa istirahat selama 7 atau 8 jam berturut-turut dan tidak melakukan hal lain. Dia berkata, selama hari libur saya akan bangun jam 6 pagi, makan sarapan dan mulai bermain sampai sekitar jam 4 sore. Saya akan berhenti dan makan sesuatu sebelum tidur siang singkat dan terus bermain sampai pukul 1 atau pukul 2 malam. Kadang-kadang saya bahkan malas untuk makan. Saat ini, Wu masih di rumah sakit karena para dokter berusaha menyelamatkan penglihatannya. Sementara dia merasa menyesal bahwa dia tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Para dokter juga memberikan pengingat bahwa kita tidak boleh menatap layar terlalu lama dan beristirahat sesekali sangat penting ketika sudah menatap layar ponsel dalam waktu lama. Menurut Anda, apa saja pesan yang ingin disampaikan pada kisah ini? Yaitu pentingnya mendengarkan nasihat orang tua. Nasihat itu mereka berikan pasti karena rasa sayang. Orang tua tidak menginginkan si anak menderita karena cara hidup yang keliru. Semua dilakukan demi kebaikan si anak. Membaca kitab suci, kita akan mendengarkan dari kitab kedua Tawarik bab 36 ayat 14 sampai dengan 16 dan ayat 19 sampai dengan ayat 23. Karena tidak mentaati firman Tuhan yang disampaikan para nabi dan tetap melakukan penyembahan berhala, orang-orang Yehuda mengalami penderitaan yang hebat. Bangsa Babel menduduki wilayah Yehuda, merebut Yerusalem, membakar bait Allah, dan membuang penduduk Yehuda ke Babel. Kitab kedua Tawarik bab 36 ayat 14 sampai dengan 16, ayat 19 sampai dengan 23. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Mereka atau bangsa Babel membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka, orang-orang Yehuda yang masih tinggal dan yang luput dari pedang, diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabatnya.
karena tanah itu tandus selama menjalani Sabat hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mengapa orang-orang Yehuda mengalami penderitaan yang hebat? Karena tidak mengindahkan firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia, mereka tetap mau memberontak melawan bangsa Babel, kendati Allah sudah melarang mereka melakukan pemberontakan itu. Tuhan berfirman selalu untuk kebaikan Anda. Bagaimana Anda menanggapi firman Allah? Apa dampaknya bagi hidup Anda? Memang tidak mudah mendengar dan mentaati firman Allah. Saya lebih suka melakukan apa yang saya kehendaki daripada yang Allah kehendaki. Akibatnya saya sendiri yang mengalami penderitaan. Allah karena rasa sayang menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang Yehuda, yakni orang-orang Israel yang tinggal di wilayah Yehuda. Melalui Yeremia, Allah meminta mereka untuk tidak memberontak melawat bangsa Babel. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan mentaatinya. Yang tidak taat pada firman Allah bukan hanya raja, tapi juga seluruh umat Israel. Mereka melakukan pemberontakan melawan bangsa Babel, dan akhirnya mereka jatuh ke dalam tangan Raja Nebukadnezar dan dibuang ke Babel. Ketidaksetiaan mereka ternyata berbuah penderitaan. Peristiwa itu terjadi bukan karena Allah membenci umatnya dan menghendaki kebinasaan mereka. Yang diharapkan adalah supaya Israel menjadi sadar dan kembali setia kepada Allah. Allah akan memakai tangan seorang Raja Persia untuk mengakhiri masa penuh derita itu. Pada tahun 538, Raja Kores, Raja Negeri Persia, berhasil mengalahkan Babel. Raja Kores menginginkan orang-orang Yehuda pulang ke Yehuda dan membangun lagi negeri, terutama Bait Allah. Penderitaan mereka berakhir dan kehidupan mereka dipulihkan. Seperti orang-orang Yehuda, kita pun sering mengalami bahwa berlaku taat pada firman Allah itu tidak mudah. Lebih mudah mengikuti keinginan sendiri. Padahal Allah selalu berfirman demi kebaikan kita, sama seperti orang tua selalu memberi nasihat demi kebaikan anaknya. Jika kita tetap menempuh cara dan jalan hidup yang keliru, pada akhirnya kita akan menderita. Penderitaan itu yang diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri dipakai Allah untuk memperingatkan kita. Memang kadang-kadang peristiwa itu cukup keras, tetapi Allah tidak menghendaki kehancuran kita. Yang Ia kehendaki adalah agar kita berbalik dari jalan keliru dan menempuh jalan yang sesuai dengan kehendak kasih-Nya.
maka sebaiknya kita bertobat dan menyambut dengan sukacita pengampunan dan kehidupan baru yang selalu Ia berikan dengan murah hati. Pada masa tobat ini, marilah kita sampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Semoga kita mengisi masa Prapaskah ini dengan pertobatan yang sejati yang didasari kesadaran akan kasih Allah kepada kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita semakin mawas diri terhadap kelemahan diri sendiri daripada sibuk mengawasi kelemahan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita semua dikuatkan dalam melawan kecenderungan untuk berdosa, serta dibimbing untuk berlaku taat dan setia kepada Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita berkat penyertaan Allah sanggup menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini dengan baik, dengan senantiasa mentaati firman-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, dalam perjalanan hidup ini kami sering menjauh dari-Mu serta memberontak melawan-Mu. Kami sungguh menyesali segala dosa dan kesalahan kami serta memohon pengampunan dari-Mu. Karuniakanlah juga kepada kami kasih karunia-Mu, agar dalam hidup ini kami semakin mengutamakan kehendak-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.